Waddin sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan dengan dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ke-7. Dalil yang ke-7. Masih kita berbicara tentang bab perintah untuk istiqamah di atas agama Islam dan juga berhati-hati dari perbuatan muhdas. Syekh membawakan sebuah dalil dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala salah seorang sahabat yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan untuk menghafalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dari sini belajar, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwasanya yang namanya ilmu selain dipelajari, dia juga dihafalkan. Selain dipelajari, maka dia juga dihafalkan. Karena antum dan antuna semua adalah talibul ilmi, maka paling tidak ada matan-matan yang memang dihafalkan. Dihafalkan. Jangan antum katakan, Ustadz, tapi kan saya pegawai. Ustadz, tapi kan saya pekerja. Ustadz, tapi kan saya pengusaha. Iya, tetapi kan antum belajar, maka antum tulabuh al-ilm. Dan di antara tugas seorang tulabul ilmi adalah dia menghafal. Dan bukti dari itu semuanya adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para sahabat yang menghafal hadis dalam jumlah yang cukup banyak, diriwayatkan sekitar 6.000 sampai 7.000-an hadis, adalah sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Dalam hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadidtu ana qad ra'ayna ikhwanana. Ya, aku rindu untuk melihat saudara-saudaraku. Qalu, maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Apakah kami bukan saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi. Rasul mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna humul ladina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kami, maka mereka adalah yang datang setelahku. Maka orang-orang yang ketika hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam keadaan iman dan mati dalam keadaan iman, maka mereka dikatakan sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang datang setelah Rasul yang tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi beriman dengan beliau, maka mereka semuanya adalah saudara-saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kita termasuk saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatika ya Rasulullah? Maka para sahabat mengatakan, bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang termasuk saudaramu sepeninggalmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal, maka Rasul mengatakan, dan dari sinilah Rasul mengenali siapa saudara-saudaranya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ara'aita, apakah engkau tidak melihat, lau anna rajulan, seandainya seorang laki-laki, lahu khailun ghurrun muhajjalatun, dia memiliki kuda yang mana wajah dan tangan serta kakinya berwarna putih, baina dhahrai khailin duhmin buhmin, yang mana kuda tersebut di antara kuda hitam yang lainnya. Ala ya'rifu khailahu, apakah dia bisa mengenali kudanya? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa innahum
Maka Rasul bersabda, sesungguhnya mereka ya'tuna ghurran muhajjalin, akan datang nanti pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya, minal wudu, ya, dari wudu yang pernah mereka lakukan. Maka umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat atau saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikenal dari cahaya karena wudu yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Oleh karena itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita semuanya, ya, untuk menjaga wudu kita, untuk menjaga wudu kita. Maka ketika antum memang dalam suasana yang mana suasana tersebut, momen tersebut harus berwudu, maka berwudulah, kemudian jagalah wudu tersebut setelahnya. Ya, makanya ada sebagian orang yang mereka katakan, saya apa biasanya istilahnya, ya, sedang jaga wudu saya, nggak mau disentuh, nggak mau batal, karena dia mengamalkan hadis ini. Ya, dia berharap termasuk orang-orang yang mendapatkan cahaya dari wudu yang pernah dia kerjakan. Dan dari cahaya inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali saudaranya. Wa ana faratuhum alal haudi, dan akulah yang pertama nanti di telagaku, ala layuza dan rijal an haudi, dan ketahuilah nanti ada orang-orang yang dihalangi dari telagaku, kama yuzadul ba'irud dallu, sebagaimana dihalangi onta yang hilang. Fa unadihim, maka aku pun memanggil mereka, ala halumma, kemarilah, fayuqala innahum baddalu ba'daka, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka telah menukar agama sepeninggalmu. Fa aqulu suhqan, maka aku pun mengatakan menjauhlah. Maka di dalam hadis ini terdapat perintah bagi kita semuanya untuk istiqomah di atas agama Islam, ya, dan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan muhdas. Ini dalil yang ke-7. Dalil yang ke-8, walil Bukhari, dan dalam Sahih Al-Bukhari, bainama ana qaimun idza zumratun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika aku sedang berdiri, maka tampaklah satu kelompok, hatta idza araftuhum, hingga aku mengenali mereka, kharaja rajulun min baini wa bainihim, maka keluarlah seorang laki-laki di antaraku, di antara mereka dan di antara mereka. Faqala halumma, maka dia pun mengatakan, kemarilah. Faqultu aina, maka Rasul mengatakan, kemana? Qala ilan nar, maka laki-laki tersebut mengatakan, ke neraka. Qultu wa ma sya'nuhum, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi dengan mereka? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara, maka orang tersebut mengatakan, sesungguhnya mereka itu murtad sepeninggalmu, ya, dan mereka melakukan al-qahqara, perbuatan kemaksiatan, perbuatan dosa. Summa idza zumratun, kemudian ditampakkan kepada Rasulullah kelompok yang lainnya, fadzakara mislan, Rasul menyebutkan yang semisalnya. Qala fala arahu yakhlusu minhum illa mislu hamlin na'am, maka aku pun tidak ada yang bisa selamat dari mereka kecuali yang semisal dengan onta yang berkeliaran, artinya yang semisal dengan mereka. Taib, di hadis ini ada apa? Ada apa di hadis ini? Ya, di hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ada orang-orang yang merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, maka dia dikategorikan merubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya, sekali lagi ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti agar tidak melakukan perbuatan muhdas, dan betapa banyaknya perbuatan muhdas di sekitar kita, betapa banyak perbuatan muhdas di sekitar kita semuanya.
Ini dalil yang ke-8. Dalil yang ke-9, walahuma min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau disebutkan Ibnu Abbas, maka kalimat taradhinya adalah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Kenapa berdua? Karena Ibnu Abbas dan bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Abbas? Abbas. Bapaknya Ibnu Abbas adalah Abbas. Karena Abbas berarti anaknya Abbas. Berarti bapaknya siapa? Abbas. Anaknya siapa? Ibnu Abbas. Anak Ibnu Abbas. Nama aslinya Abdullah. Abdullah anaknya, bapaknya Abbas. Dua-duanya termasuk sahabat Rasulullah, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Baik. Fa aqulu kama qala Abdus Salih. Maka aku katakan sebagaimana perkataan seorang hamba yang saleh. Apa kata hamba yang saleh ini? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku akan menjadi syahid selama aku berada di antara mereka. Ini perkataan siapa? Hamba yang soleh. Hamba yang soleh ini siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kata Nabi Isa, aku akan menjadi syahid, saksi bagi mereka selama aku masih berada di antara mereka. Taib, hubungannya apa dengan perintah untuk istiqomah atau berhati-hati dari perbuatan muhdas? Hubungannya apa, Pak? Apa hubungannya? Hadiah lagi deh. Siapa yang kira-kira bisa menyebutkan apa hubungannya? Apa hubungan ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan perintah untuk istiqomah atau perintah untuk menjauhi perbuatan muhdas? Apa hubungannya, Pak? Yang kubu kanan ini belum ada nih, kubu kiri juga belum ada. Baru kubu tengah saja tadi nih. Monggo, kubu kanan atau kiri? Akhwat juga boleh, tapi yang sudah jawab tidak boleh jawab. Silakan, monggo, Pak. Apa kira-kira? Akhwat juga silakan. Sama tidak dalilnya? Sama. Baik. Kalau gitu apa hubungannya, Pak? Apa hubungannya perkataan Nabi Isa ini dengan perintah untuk istiqomah di atas agama Islam atau berhati-hati dari perbuatan muhdas? Kira-kira bagian apanya, Pak? Apa hubungannya? Sebentar, yang mana ngomong duluan nih? Ya. Menjadi saksi. Kenapa menjadi saksi? Perbuatan muhdas. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam pun berlepas diri dari perbuatan para pengikutnya tersebut yang mereka melakukan perbuatan muhdas. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan diambil. Ya, nanti silakan boleh. Maka ayat yang tadi kita bacakan ini menunjukkan kepada kita semuanya Nabi Isa akan menjadi saksi bagi para pengikutnya. Ya. Tetapi sepeninggal Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka ada di antara mereka yang melakukan perbuatan muhdas. Ada di antara orang-orang Nasara yang melakukan perbuatan muhdas. Apa bentuk perbuatan muhdas orang-orang Nasara? Yaitu mereka mengatakan innallaha salisun salasah, bahwasanya kata mereka pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam ini mengatakan, sebagian mereka mengatakan bahwasanya ilah itu ada tiga tapi satu tapi tiga. Jadi satu apa tiga, Pak? Itu kan yang bingung. Itu kan sebenarnya logika yang sederhana, Pak. Logika yang sederhana. Ya satu bukan tiga, tiga bukan satu. Kata mereka ilahun salisun salasa, satu tapi tiga tapi satu. Makanya kata mereka ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, dan ada Roh Kudus. Mereka ini tiga tapi satu tapi tiga. Makanya termasuk perbuatan muhdas. Mereka termasuk perbuatan muhdas.
Dan Nabi Isa alaihissalam berlepas dari orang-orang yang tidak disaksikan perbuatan ucapan mereka oleh beliau alaihissalam. Maka ini hubungannya, hubungannya. Ketika Nabi alaihissalam Isa berlepas dari orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, maka Nabi Muhammad SAW pun juga sama, berlepas dari perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas, sehingga kesimpulannya kita harus berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Baik, ini dalil yang ke-9. Dalil yang ke-10. Ini panjang. Walahuma anhu marfu'an. Dalam hadis yang marfu' darinya. Dari siapa ini? Dari Ibni Abbas. Ma min mauludin, tidaklah seorang anak dilahirkan illa yuladu alal fitrah, melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidani, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasara, au yumajjisanihi, atau menjadikannya Majusi. Apa itu Majusi? Menyembah api, ya. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, ya, sebagaimana binatang ternak melahirkan, ya, anaknya dengan sempurna. Hal tuhissuna fiha min jada'a, apakah engkau tidak melihat, kalian tidak melihat ada binatang yang cacat? Hatta takunu antum tajda'unaha, ya, dia cacat karena kalianlah yang membuatnya cacat. Summa qara'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka kemudian Abu Hurairah membacakan firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini berdasarkan fitrah, dan manusia berdasarkan atau di atas fitrah tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ketika orang tua memiliki anak, ya, maka merekalah yang bertanggung jawab terhadap fitrah anaknya. Merekalah yang bertanggung jawab terhadap fitrah anaknya. Kalau orang tuanya menjadikan Yahudi, maka anak akan jadi Yahudi. Ketika orang tuanya menjadikan anaknya Nasara, maka akan jadi Nasara. Ketika orang tuanya menjadikan anaknya Muslim, maka dia akan tetap berada pada fitrahnya, itu Islam. Sehingga hadis ini menginformasikan kepada kita semuanya, kalau begitu istiqomahlah di atas agama Islam. Wallahu alam bisawab. Ini hadis atau dalil yang ke-10. 10 atau 9? 10. Hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya, yaitu dalil yang ke-11. Dalil cukup panjang. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, dan aku bertanya kepadanya tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, aku khawatir aku akan mendapatkan keburukan. Fakultu ya Rasulullah, maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, dulu kami berada di atas jahiliyah dan berada di atas keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, dan Allah mendatangkan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, maka apakah ada setelah kebaikan ini berupa keburukan? Qala na'am, maka Rasul mengatakan iya. Maka nanti, ya, bahkan nanti kita akan melihat bahwasanya sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada keburukan. Ada orang-orang melakukan keburukan, ada orang-orang yang merubah agama Islam. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khairin, maka aku pun mengatakan, apakah setelah keburukan tadi ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhanun, maka Rasul mengatakan iya, tetapi bercampur antara kebaikan dan keburukan. Fihi dakhan, di dalamnya ada asap. Asap itu apa maksudnya? Asap itu maksudnya bercampur antara kebaikan dan keburukan. Maka setelah peninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul keburukan, dan setelah keburukan tersebut muncul kebaikan. Tetapi kebaikan tadi bercampur baur dengan keburukan.
Qultu wa ma dakhanuhu, apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qaumun yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadihi ta'rifu minhum wa tunkir. Maka Rasul mengatakan ada kaum yang mereka melakukan sunnah tetapi bukan sunnahku, dan mereka mengambil petunjuk tetapi bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, engkau mengenali mereka dan engkau mengingkari mereka. Qultu fahal ba'da dzalikal khairi minasyarr, maka aku pun mengatakan, apakah setelah kebaikan tadi ada keburukan? Qala na'am, iya, setelah kebaikan tadi ada keburukan kembali. Qala na'am fitnatun amya, ujian yang membutakan. Wa du'atun ala abwabi jahannam, ada para dai yang mereka menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, siapa saja yang memenuhi seruan doa tersebut, seruan para dai tersebut, maka dia akan melemparkannya ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana, maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, gambarkanlah untuk kami mereka itu. Faqalahum min jildatina, maka Rasul mengatakan mereka itu termasuk yang berasal dari kulit kami. Berarti maksudnya apa? Nanti sepeninggal Rasul ada keburukan, ada kebaikan tetapi bercampur keburukan, ya. Kemudian ada keburukan, ya. Dan bentuknya apa? Kata Rasulullah, ada diantaranya para dai yang menyuruh kepada neraka. Apa ciri mereka? Ciri mereka adalah dai tersebut berasal dari kulit yang sama. Maksudnya apa? Orang-orang Islam juga, Pak. Maksudnya juga orang-orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kami. Siapa itu mereka maksudnya? Para ahli ilmu. Maka akan ada orang-orang yang ahli agama, orang-orang yang berbicara, ya, tentang ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi pada hakikatnya mereka menyeru kepada neraka jahannam. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalika, maka aku pun mengatakan, apa yang kau perintahkan kalau aku mendapati hal tersebut? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, ya, Rasul mengatakan engkau melazimi jamaah kaum muslimin dan juga imam mereka. Maka kaum muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati fitnah di zaman, bahkan fitnah yang sangat membutakan, bahkan mungkin terasa bisa jadi kita berada pada zaman ini, Pak. Kita berada pada zaman ini. Lihatlah bagaimana cobaan yang menimpa kita semuanya, cobaan yang menimpa kaum muslimin karena ada orang-orang yang memutarbalikkan ajaran agama Islam. Mereka mengatakan bahwasanya yang ini bukan ajaran Islam, padahal dia sebenarnya adalah bagian dari Islam, dan kebalikan dia mengatakan, oh ini adalah Islam, padahal bukan bagian dari agama Islam. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semuanya untuk melazimi jamaah kaum muslimin. Tapi jamaah itu apa, Pak? Apa itu jamaah? Kelompok? Firqah? Apa? Pemahaman. Lebih tepatnya pemahaman. Maka lazimilah yang memiliki pemahaman Islam yang benar, sehingga yang namanya jamaah itu tidak ada kaitannya dengan jumlah orang, Pak. Bukan. Jamaah itu bukan berkaitan dengan berapa banyak orang yang ngikutin kita, bukan. Tetapi jamaah adalah mereka yang memiliki pemahaman yang benar tentang agama Islam. Karena Rasul mengatakan talzamu jama'atal muslimin, maka lazimilah jamaah kaum muslimin. Maka orang-orang yang mengikuti
pemahaman Islam dengan pemahaman Islam yang benar, maka merekalah yang disebut dengan jamaah. Meskipun jumlahnya cuma satu orang. Dan di sini mengajarkan kepada kita, wahai muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak belajar, untuk banyak-banyak belajar. Selepas dari sini, maka saya berharap sekali bahwasanya bukan berarti selesai daurah kemudian ditutup pula kopian yang sudah dibagikan. Karena yang namanya belajar itu mesti salah satunya terus menerus diulang, Pak. Yang namanya pemahaman, yang namanya ilmu tidak akan pernah sampai kepada seseorang dengan hanya satu kali belajar. Apalagi kita termasuk daurah apa ini? Daurah kilat ya. Daurah 1 hari. Untung bukan daki, Pak. Kalau daki kan kotoran. Daurah kilat. Daurah 1 hari. Jangan dipikir ketika kita selesai daurah maka kita akan paham secara penuh tentang agama Islam. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Yang namanya pemahaman itu akan datang setahap demi setahap, dan itu mesti dibantu dengan murojaah. Dimurojaah terus menerus. Bahkan mungkin kadang-kadang perlu diajarkan kepada orang lain. Bahkan kadang-kadang pemahaman itu datang setelah sekian tahun. Dulu ketika kami masih kuliah, ada satu pelajaran namanya pelajaran usul fikih, Pak. Pelajaran usul fikih. Ini menurut saya pelajaran yang paling susah. Sudahlah materinya susah, dosennya juga galak, Pak. Dosennya juga galak. Karena kalau dosennya sudah marah, beliau mengatakan anta kirdun. Kamu monyet, kan mereka. Tapi itu biasa, Pak, bagi mereka orang Mesir. Pelajaran yang susah, Pak. Sehingga ketika mau belajar besoknya biasanya saya buka itu buku, saya buka itu kitab, nggak paham. Ini apa maksud yang ditulis oleh penulis kitab ini. Masuk ke kelas dalam keadaan tidak paham, ketika dijelaskan juga masih belum paham, keluar dari kelas tambah tidak paham. Itu betul, Pak. Saya merasakan bagaimana ilmu itu kadang-kadang tidak bisa paham dengan serta-merta. Masuk dalam keadaan tidak paham, di kelas dijelaskan nggak paham, ketika keluar ternyata juga tambah tidak paham. Ada yang seperti itu, Pak? Belajar bahasa Arab, aduh nggak ngerti. Diterangin masih nggak ngerti, keluar tambah nggak ngerti pula, tambah nggak mudeng pula. Wajar itu, Pak. Saya katakan wajar. Tetapi subhanallah, setelah sekian tahun terlebih saya ajarkan kepada para santri teman-teman, ternyata pemahaman itu muncul setahap demi setahap. Sehingga bagi teman-teman yang mengikuti daurah ini mungkin banyak yang nggak paham. Ustadz ngomong apa sih, saya nggak paham. Jangan khawatir, Pak. Mungkin sekian tahun, sekian bulan, sekian jam kemudian baru paham. Tetapi sekali lagi mesti ditopang dengan murojaah. Ya kalau selesai pulang, alhamdulillah selesai, taruh bukunya dilipat, kopiannya disimpan, ditaruh di atas meja, nggak dibuka-buka sekian tahun, yakin, Pak, nggak bakal bisa paham. Harus diulang. Oleh karena itu, biasanya di mana-mana, terutama di sebagian tempat lah di Timur Tengah misalkan, ini yang namanya daurah itu kadang-kadang diulang-ulang, Pak. Sekarang diadakan kajian ini. Sekian waktu diulang lagi, lagi. Kenapa? Karena pemahaman akan datang setahap demi setahap. Yang sudah paham 100% semenjak Ustadz Ishak, Ustadz Junidi sampai saya terakhir, yang paham 100% dari awal sampai akhir siapa, Pak? Nggak ada, saya yakin. Sudahlah sulit untuk paham, ditambah dengan rasa ngantuk, ditambah dengan ngelamun. Mata memang menatap ke ustadznya, tapi pikiran sampai ke rumah dan mall misalkan, mencari makanan di pikirannya. Sudahlah, Pak, jumlah yang kita paham itu cuma sedikit.
maka jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita pelajari sekarang. Baik, kita kembali lagi. Tadi sampai mana? Saya lupa ya. Subhanallah. Melazimi kaum jamaah muslimin wa imamahum. Ya, lazimilah jamaah kaum muslimin dan juga imam mereka. Oleh karena itu, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya kita taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Qultu fa in lam yakun lahum jama'atun wal imamun, kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha, maka tinggalkanlah seluruh kelompok tersebut. Walau anta adda ala asli syajaratin, meskipun engkau menggenggam dengan erat, menggigit dengan erat asla syajarah, pokok dari pohon, akar dari pohon, hatta yudrikakal maut, sampai engkau didatangi kematian, wa anta ala dzalika akhraja, dan engkau berada di atas keadaan tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa kata Rasul? Tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Tentu ini masalah kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam. Apa yang kita lakukan? Peganglah ajaran agama Islam, gigitlah ajaran agama Islam sampai datang kematian. Berarti di dalam hadis ini pula terdapat bagi kita untuk istiqomah di atas agama Islam. Wazada Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud menambahkan, summa madza, kemudian apa? Qala yakhrujud dajjal ma'ahu nahrun wa nar. Ya, keluar Dajjal dan dia bersamanya sungai dan api. Faman waqa'a fi narihi, dan siapa saja yang jatuh di apinya, wajaba ajruhu wa hutta anhu wizruhu, maka dia mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya. Waman waqa'a fi nahrihi, dan siapa saja yang terjatuh di sungai Dajjal, wajaba wizruhu wa hutta ajruhu, maka dia mendapatkan dosa dan dihapuskan pahalanya. Qala qultu, kemudian aku mengatakan, summa madza, kemudian apa? Qala summa hiya qiyamus saah, kemudian datanglah hari kiamat. Maka sekali lagi di dalam hadis ini terdapat perintah bagi kita semuanya untuk istiqomah di atas ajaran agama Islam. Qala Abul Aliyah mengatakan, ta'allamul Islam, pelajarilah agama Islam. Maka belajar, Pak. Kita belajar agama Islam. Siapapun kita, ya, karena kita belajar agama itu bukan pengen jadi ustadz. Ya. Anak-anak kita belajar agama bukan supaya anak kita jadi ustadz, Pak, bukan. Tetapi karena Islam, Allah Subhanahu wa taala, Rasul memerintahkan kepada kita semuanya untuk belajar agama. Maka belajarlah tentang akidah, belajarlah tentang tauhid, belajarlah tentang tafsir, belajarlah tentang hadis, belajarlah tentang fikih. Karena kita diperintahkan untuk belajar. Dan semangatlah untuk belajar. Semangatlah untuk belajar. Tadi pagi saya katakan kepada teman-teman yang belajar bahasa Arab, ya, semangatlah kita belajar bahasa Arab. Orang-orang kafir saja, orang-orang yang berbuat maksiat saja, mereka semangat menyebarkan kemaksiatan mereka. Coba lihat, Pak, di mana-mana, di televisi, di internet, media sosial, orang-orang semangat menyebarkan kemaksiatan. Semua kemaksiatan disebarkan dengan penuh semangat, bahkan 24 jam. Tapi kenapa kita yang kita tahu agama ini agama yang benar, agama Islam ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh seorang nabi yang benar, tetapi kita malas untuk belajar agama Islam. Belajar agama Islam. Dan subhanallah, alhamdulillah, kita hidup di zaman yang Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajari agama ini. Ya, untuk mempelajari agama ini. Dulu ketika kita beberapa tahun yang lalu, yang namanya belajar agama Islam susah.
Tapi sekarang alhamdulillah Allah bukakan semua sarana untuk belajar. Belajar melalui internet, belajar melalui grup-grup misalkan WhatsApp dan Telegram, ataupun belajar secara langsung. Maka Allah sudah mudahkan, dan alhamdulillah ini kita zaman hidup serba mudah untuk belajar. Berbeda dengan zaman dahulu ketika para ulama kita belajar, ya mereka memiliki banyak rintangan untuk belajar. Ada yang ketika mereka belajar dahulu memerlukan waktu yang cukup lama. Kita selama-lama ini berangkat dari rumah kita berapa menit, Pak? Yang paling jauh dari mana? Dari mana, Pak? Brebes. Dari sini ke rumah berapa lama, Pak? Sejam setengah, subhanallah. Ada yang lebih jauh lagi, Pak? Ada Ustadz, saya di Jakarta, tapi sekarang lagi pulang. Rumah saya di depan sini, Ustadz. Itu mendekat sama saja. Kebetulan saja lagi di sini. Nah, sejam setengah, Pak. Tapi itu cuma 1 jam setengah. Para ulama kita dahulu mereka berbulan-bulan butuh waktu untuk sampai ke tempat gurunya. Bahkan kadang-kadang sampai ke tempat gurunya ternyata gurunya sudah keburu meninggal. Kita alhamdulillah belajar cuma 1 jam sampai setengah jam sampai 1 jam setengah sampai, bahkan sekarang kita bisa belajar melalui handphone. Tapi masih malas belajar. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk mempelajari agamanya. Allahumma amin. Kayak ini enggak keburu ya, tapi enggak tahu nih, wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan. Ta'allamul Islam, kata Abul Aliyah, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Dan kalau engkau sudah belajar agama Islam, maka jangan benci kepada agamanya. Jangan benci kepada agamanya. Wa alaikum bisiratul mustaqim, dan wajib bagi kalian untuk menempuh jalan yang lurus. Fa innahu al-Islam, itu jalan Islam. Wala tataharrafu anis sirati yaminan wala shimalan, jangan mencelek ke kanan, jangan mencelek ke kiri, tempuhlah jalan yang lurus. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan berhati-hatilah dari mengikuti hawa nafsu. Maka sekali lagi, ini juga dalam perkataan Abul Aliyah terdapat perintah apa? Untuk belajar agama Islam, istiqomah di agama Islam, dan berhati-hati dari perbuatan muhdas. Ta'ammal kalama Abil Aliyah. Syekh Muhammad mengatakan, renunglah perkataan Abul Aliyah hadza ini. Ma ajallahu, betapa berharganya perkataan Abul Aliyah. Wa'rif zamanahu, dan kenalilah zamannya. Alladzi yuhzaru fihi minal ahwa, yang mana di zaman beliau diperingatkan dari bahayanya mengikuti hawa nafsu. Allati manittaba'aha, siapa saja mengikuti hawa nafsu tersebut, faqad raghiba 'anil Islam, akan menyebabkan dia benci kepada agama Islam. Wa tafsirul islami bisunnati, dan juga terdapat dalil bahwasanya Islam ditafsirkan dengan sunnah. Islam ditafsirkan dengan sunnah. Sehingga salah satu pengertian Islam adalah sunnah. Sehingga ketika para ulama, ketika Rasul mengatakan peganglah dengan teguh sunnah, maksudnya apa? Peganglah teguh ajaran agama Islam. Berarti sunnah Rasul itu berarti agama Islam. Sehingga sunnah itu, ajaran agama Islam ini luas, Pak. Ajaran agama Islam ini luas. Sehingga jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita pelajari dari agama Islam. Ini baru belajar, belum diamalkan. Tadi, Pak, yang sholat, ya, alhamdulillah, insya Allah saya yakin kita menjaga sholat 5 waktu kita. Tetapi yang saya tanyakan kepada teman-teman, bagaimana dengan qiyamul lail kita, Pak? Qiyamul lail bagian dari Islam bukan? Bagian dari sunnah bukan? Dilaksanakan tidak? Dilaksanakan tidak, Pak? Apa itu? Dongdi itu apa?
Kalau eling. Tapi memang tidur bisa eling, Pak. Hah? Ya, kalaupun kalau eling, tapi seringan eling apa tidak eling? Nggak eling, Pak. Nyalain handphone, alarm jam 3. Masih jam 3. Waktu subuh masih panjang. Setelah lagi jam setengah 4 nyala, alarm nyala, patenin lagi. Setelah sampai jam 4 nyala lagi, tanggung belum azan, matiin lagi. Akhirnya ujung-ujungnya tidak qiyamul lail. Padahal qiyamul lail bagian dari sunnah agama Islam. Rasul memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam. Maka jangan merasa ketika kita sudah memanjangkan janggut kita, ketika kita sudah memakai pakaian sesuai dengan sunnah, ketika akhwat berhijab dengan hijab yang sempurna, saya sudah Islam dengan Islam yang sempurna. Ustadz, belum. Lihat sholatnya, lihat bacaan Qurannya. Kita masih baca Quran atau baca WhatsApp? Ini kalau kita hitung, Pak, buka WhatsApp satu hari dibandingkan dengan buka mushaf, mana yang lebih banyak jamnya, Pak? WhatsApp, jujur, Pak. WhatsApp, betul tidak? Pulang sholat atau bahkan sebagian orang-orang habis sholat bukan zikir tapi bukannya WhatsApp, atau WhatsApp sambil zikir, atau zikir sambil WhatsApp, nggak tahu deh, pokoknya antara itu, ya. Astagfirullah, tapi baca WhatsApp, ya. Itu nggak tahu Pak gimana. Pengalaman, ya bukan, saya melihat sekitar. Ya mungkin 1-2 kali ketika dulu masih semangat. Tetapi juga saya sering melihat, Pak. Dulu ketika kuliah itu, saya sering mematikan teman-teman yang ngapain, Pak. Liatin. Ya, maksudnya sambil ngeliat-liat, biasalah manusia kan ketika selesai melakukan sesuatu, dia kan noleh kanan, noleh kiri. Itu kadang-kadang kita menemukan beberapa teman yang ketika zikir itu sambil WhatsApp. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Oh fulan, pulang ya, dipanggil istri yang suruh pulang ke rumah, tapi sambil WhatsApp. Saya lupa jadi sampai mana tadi ya. Itulah ibadah kita, Pak. Itulah ibadah kita. Quran, sudah berapa banyak Quran yang kita baca. Saya yakin kalau kita jumlahkan antara WhatsApp-an kita dengan Quran, baca Quran kita, jauh lebih banyak WhatsApp. Sekarang siapa yang ketika bangun yang dibuka langsung HP, bukan baca doa bangun tidur? Ada, Pak? Ada Ustadz tapi malu-malu misalkan. Ya, saya yakin ada, Pak. Padahal ketika seorang bangun tidur, apa yang dia lakukan? Baca doa bangun tidur, zikir bangun tidur, dan itu sunnah, itu Islam. Ya, ketika bangun, mana HP? Biasanya kita mencari HP. Tapi jangan bilang Ustaz pengalaman ya, nanti sama lagi. Ya pokoknya yang kita sebutkan mungkin pengalaman saya, mungkin juga pengalaman orang lain. Tetapi kan itu keadaan sebagian kita semuanya, ngaku nggak ngaku, itu pasti kita pernah melakukannya. Carinya HP, bukan doa bangun tidur. Padahal doa bangun tidur bagian dari Islam, itu sunnah. Itu sunnah. Berarti Ustaz berbicara tentang diri sendiri, ya diri sendiri juga untuk kita semuanya. Ya, karena nasihat itu, Pak, ketika kita berbicara tentang nasihat, maka nasihat itu bukan hanya orang yang diajak bicara saja, tetapi juga yang berbicara. Bahkan kadang-kadang yang berbicara itu harus nasihat buat diri sendiri bandingkan orang lain. Ya. Untuk orang lain dan terlebih untuk diri kita sendiri. Baca Quran, lihat bagaimana Quran kita, lihat bagaimana saum kita dan juga amalan-amalan yang lainnya. Taib. Kemudian wa khaufahu ala a'lamit tabi'in wa ulamaihim, dan ketakutan Abul Aliyah terhadap para pembesar kaum tabi'in dan juga para ulama mereka, minal khuruji anis sunnati wal kitab, bahwasanya mereka nanti keluar dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang terdahulu
mereka adalah orang-orang yang takut mereka keluar dari Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita, subhanallah, kita ini adalah orang-orang yang merasa paling sunnah, betul tidak? Karena ikut pengajian sunnah, akhirnya merasa paling sunnah. Padahal ketika kita belajar tentang Islam dan sunnah, ternyata kita masih belum sunnah. Kita ini masih belum nyunnah, Pak. Kita ini masih belum ngislam, Pak. Islam, betul ya? Kalau ada nyunnah, ada ngislam. Kita ini belum ngislam, Pak, secara sempurna. Kita masih jauh dari sunnah. Meskipun kita rajin ngaji, meskipun kita rajin majelis ta'lim, tapi kita masih jauh dari sunnah. Baik. Laka ma'na qaulihi ta'ala. Ya, untukmu makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, id qala lahu rabbuhu aslim, dan ingatlah ketika Rabb dia mengatakan aslim, berislamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka dia mengatakan aku pun berislam terhadap Rabb alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Ini dalil yang ke-11 ya. Dalil yang dalil ke-12. Sekarang dalil ke-13. Wa qaulihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Ibrahim dan juga Yakub mewasiatkan anak-anaknya, mereka mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, Allah telah menentukan, Allah telah memilih bagi kalian agama, maka janganlah kalian mati kecuali berada di atas agama tersebut. Ini juga menjadi dalil yang sangat jelas bahwasanya bagi kita untuk istiqomah di atas ajaran agama Islam. Dalil yang berikutnya, wa qaulihi ta'ala, dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa man yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsa, dan siapa saja ya, dan tidak ada yang membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang yang bodoh terhadap diri sendiri. Dan di antara bentuk kebodohan terhadap diri sendiri adalah tidak mau menjalankan ajaran agama Islam. Maka orang-orang yang tidak mau menjalankan ajaran agama Islam, tidak mau sholat 5 waktu, tidak mau menghadapkan dan menaruh kepalanya di lantai, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya sebuah kebodohan, Pak. Sebenarnya sebuah kebodohan. Wa asbahu hadhil usul al-kibar, dan yang semisalnya dari berupa perkara-perkara yang besar, allati hiya aslul usul, yang mana perkara besar tersebut termasuk pokok yang paling pokok. Wan nasu anha fi ghaflatin, akan tetapi ada manusia yang mereka lalai dari pokok-pokok tersebut. Wa bi ma'rifatihi, kemudian juga dengan mengenali, yatabayyanu ma'nal ahadits fi hadzal bab wa amsalihha, kita akan mengetahui ya makna-makna hadis di dalam bab ini dan juga yang semisalnya. Wa ammal insan alladzi yaqra'uha wa asbahaha, adapun orang yang cuma membaca saja atau yang semisalnya, wa huwa aminun mutmainnun, dan dia merasa aman serta tentram, annaha la tanaluhu, bahwasanya dia tidak akan membenci agama Islam, wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu, dan dia menyangka bahwasanya ini hanya terjadi kepada kaum yang telah hilang. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun, maka tidak ada yang aman dari makarnya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maksudnya bahwasanya ada sebagian orang yang ketika disebutkan tentang orang-orang yang merubah ajaran agama Islam, yang melakukan perbuatan-perbuatan muhdas, yang merubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta efek buruk yang akan dia dapatkan, mereka pikir hanya bagi orang-orang yang telah hilang.
Padahal ini juga mencakup bagi kita yang berada sampai zaman sekarang ini. Hingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, apa yang kita baca berupa ayat Al-Qur'an Al-Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita fahami. Sehingga tadi kenapa di awal-awal muqaddimah tadi, di awal-awal muhadarah saya ngajak kenapa kita berpikir? Karena bukan cuma sekedar terima dalil saja. Bukan cuma sekedar ustadz bacakan dalil, yang hadir cuma mendengarkan dalil saja, bukan cuma itu saja. Bahkan sampai ada perasaan ustadz, insya Allah saya tidak termasuk orang-orang yang disebutkan yang mendapatkan ancaman tadi, bukan. Seharusnya kita merasa bahwasanya bisa jadi kita termasuk kelompok-kelompok tersebut. Karena apa yang disebutkan orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan muhdas misalkan akan tetap ada sampai akhir zaman nanti, Pak. Dan bisa jadi ada di antara kita yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dan kalau kita berbicara secara umum tentang Al-Quran, ketika kita berbicara tentang orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang orang-orang Nasara yang disebutkan dalam Al-Quran, apakah itu cuma sekedar mengarah kepada mereka saja, Pak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ada sebagian kaum muslimin yang ternyata masih menempuh jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Apa lifestyle-nya orang Yahudi, Pak? Nah, bahasa kerennya. Apa lifestyle-nya orang Yahudi, Pak? Apa gaya hidupnya orang Yahudi itu? Gaya hidup orang Yahudi adalah waktu ada luang? Nggak tahu nih. Bukan, Pak. Bukan saya maksudkan. Yang sangat jelas, yang kita baca paling tidak minimal 17 kali dalam sehari, yaitu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah mengatakan ghairil maghdub alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa itu? Yahudi. Kenapa mereka dimurkai, Pak? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Pertanyaannya, apakah ada kaum muslimin yang berilmu tapi tidak beramal? Ada. Siapa? Jangan-jangan kita. Betul tidak? Betul. Ngaji ke sana kemari, belajar ke sana kemari dengan berbagai macam tidak. Ustadz fulan, Ustadz Adan ikut berbagai macam kitab, bahkan kitab-kitab yang Ustadz ajarkan kita miliki. Tapi cuma sekedar ilmu tidak diamalkan. Maka itulah gaya hidupnya orang Yahudi, dan itulah mungkin pula gaya hidup kita. Betul, Pak? Sekarang kalau kita mau ukur ukuran kasar, sudah berapa tahun kita belajar? Yang sudah belajar mengenal sunnah berapa lama, Pak? Yang senior sudah berapa tahun belajar? Yang senior sudah berapa lama kenal sunnah, Pak? Sini ada yang merasa paling tua? Kalau paling tua kayaknya agak sensitif, Pak. Ada yang sudah senior? Sama saja ya. Berapa lama kita belajar, Pak? Sudah ada 10 tahun belajar? Ada? Ada lebih, subhanallah. Ada yang 15 tahun sudah belajar ini sunnah? Ada, Pak? Kayaknya nggak mengaku. Ada nggak, Pak? Ada mungkin ya. 10 tahun lah, anggap 10 tahun. Anggap 10 tahun. Kita sudah 10 tahun belajar. Berapa banyak dari sekian 10 tahun tersebut yang kita amalkan ilmu dari ustadz kita? Berapa persen, Pak? Mungkin cuma 10%. Tapi saya yakin 10% masih kegedean, Pak. 0,1% bisa jadi. Bisa jadi. Dan salah satu buktinya apa, Pak? Saya beberapa kali misalkan menanyakan kepada teman-teman yang belajar, apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Apa doa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Berapa banyak yang bisa jawab, Pak? Dari sekian puluh paling cuma 1-2 orang yang bisa jawab. Ini menunjukkan bahwa kita tidak mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Maka kita pun mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi. Maka ghairil maghdubi alaihi itu bukan hanya peringatan untuk orang-orang Yahudi saja, tapi juga peringatan untuk kita semuanya.
Peringatan orang-orang Nasara juga sama, Pak. Bukan cuma buat orang Nasara saja, tapi juga untuk kita semuanya. Apa gaya hidupnya orang Nasara? Ya, beramal tapi tidak memiliki ilmu. Kalau ini mungkin kita agak mending, Pak. Tapi apakah ada saat-saatnya kita pernah beramal tapi tanpa ilmu? Mungkin, Pak. Mungkin. Tapi wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wa'an Ibni Mas'ud. Ini dalil yang berikutnya. Dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan untuk kami sebuah garis. Summa qala hada sabilullah. Kemudian beliau mengatakan, inilah jalannya Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian beliau menggambar beberapa garis di samping kanan dan samping kiri garis tersebut. Summa qala, kemudian dia mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah. Ya, inilah jalan-jalan yang beraneka macam. Ala kulli sabilin minha syaitan. Dan di setiap jalan tersebut ada syaitan, yad'u ilaihi, yang dia menyuruh kepada jalan tersebut. Summa qara'a, kemudian beliau membaca, wa anna hadha siratu mustaqima fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan. Fatafarraqu bikum an sabili, yang mana kalian akan tersesat dari jalanku. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiatku, semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Maka sekali lagi, dalam hadis ini juga tercantum sebuah perintah untuk istiqomah di atas agama Islam. Bab yang ketiga, maja'a fil ghurbatil Islam, maja'a fi ghurbatil Islam wa fadli al-ghuraba. Bab tentang keterasingan agama Islam dan keutamaan orang-orang yang terasing. Orang asing itu maksudnya apa, Pak? Orang asing itu apa? Orang yang mengamalkan sunnah. Tadi sunnah itu apa definisinya? Islam. Berarti orang-orang asing adalah orang-orang yang mengamalkan agama Islam. Dan sekali lagi selalu kita ingatkan, jangan kita sekarang berjanggu, jangan karena kita sekarang memakai pakaian sesuai dengan anjuran Rasulullah, akhwat juga memakai ajaran sesuai dengan syarat Islam, sehingga kita merasa kita adalah orang-orang yang asing. Kita baru saja setengah dari sebagian orang-orang yang asing, Pak. Karena orang asing artinya adalah orang-orang mengamalkan sunnah, orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam. Sehingga kalau kita ditanya, kita orang asing bukan, Pak? Sebagian saja, Pak. Sebagian. Tadi qiyamul lail dilaksanakan tidak? Berarti bukan orang asing. Ya. Saum dilaksanakan tidak? Berarti bukan orang asing. Baca Quran tidak? Baca, tapi satu juz tidak? Enggak, berarti bukan orang asing. Tapi kenapa kita bangga seolah-olah ketika kita belajar ngaji kita merasa seperti orang asing? Kenali, Pak, baik-baik siapa yang dimaksud dengan orang asing ini. Ya, sehingga maksud saya jangan sampai kita bangga dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Kita ini masih jauh, Pak. Kita masih jauh dari keterasingan ketika kita melaksanakan ajaran agama Islam. Dalilnya wa qaulillahi ta'ala falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 116. Ayat 116. Kalaulah tidak ada dari kelompok-kelompok terdahulu, ya, orang-orang yang mereka menyeru yanhauna anil fasad, yang mereka melarang dari perbuatan-perbuatan keburukan. Maka dari semenjak zaman dahulu sebenarnya sudah ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan termasuk diantaranya para sahabat dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sebenarnya juga termasuk orang-orang yang terasing, Pak.
mereka orang-orang yang terasing. Kenapa? Karena mereka mengamalkan ajaran agama Islam, karena mereka mendakwahkan agama Islam, karena mereka menyebarkan agama Islam, karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mereka sebenarnya termasuk orang-orang yang asing. Ini dalil yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan juga dalam hadis yang marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bada'al islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a fatuba lil ghuraba, rawahu Muslim. Rasul bersabda, Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali sebagaimana dia muncul. Asing, Pak. Orang-orang yang melaksanakan ajaran agama Islam itu asing. Maka Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Berarti kita ini bukan orang asing, Pak. Kita ini masih orang lokalan. Ya, karena orang asing ada orang lokal. Kita ini masih lokalan. Kita ini masih lokalan. Amalan kita belum seberapa, maka kita masih lokalan, bukan termasuk orang-orang yang asing. Ini dalil yang kedua, menunjukkan akan keterasingan agama Islam dan keutamaan bagi orang-orang yang terasing. Rawahu Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi, dan di dalamnya dikatakan qila manil ghuraba, dikatakan kepada Rasulullah, siapa itu orang-orang yang terasing? Qala an-nuzza'u minal qabail, yaitu orang-orang yang terusir dari sukunya. Orang-orang yang terusir dari sukunya. Baik, tapi yang perlu kita pahami, ini maksud dengan orang-orang terusir ini apa? Ustadz, saya ngaji, tapi orang tua saya nggak setuju, akhirnya saya diusir. Itu orang terasing, Pak. Kan kata Rasulullah, an-nuzza' minal qabail, orang terusir dari kabilahnya. Itu seperti itu, Pak? Bukan. Yang disebut dengan orang terasing ketika para ulama menjelaskan tentang hadis ini, siapa mereka orang-orang yang terusir dari sukunya? Para ulama mengatakan al-mujtami'un min a'raqin syatta wa ansabin mutafarriqah, adalah orang-orang yang mereka dikumpulkan dengan darah yang berbeda-beda dan dari nasab yang berbeda-beda karena mereka mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi itu orang terasing, Pak. Jadi ukuran keterasingan itu bukanlah kalau kita diusir sama orang tua kita, diusir sama keluarga kita karena kita mengamalkan sunnah. Bukan itu ukurannya, Pak. Karena kita mengamalkan, oh ini termasuk amal sunnah, kita amal kemudian diusir, ini terasing. Bukan itu ukurannya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya seberapa jauh kita melakukan ajaran agama Islam. Semakin kita tinggi dengan ajaran agama Islam kita, semakin besar amalan ajaran agama Islam kita, maka semakin terasinglah diri kita, Pak. Pada hakikatnya semakin terasinglah diri kita. Semakin hebat sholat 5 waktu kita, semakin khusyuk sholat kita, semakin banyak qiyamul lail kita, semakin banyak baca Al-Quran kita, semakin kita bisa tadabbur dengan baca Al-Quran kita, semakin baik saum kita, semakin baik akhlak kita, maka mereka itulah orang-orang yang terasing. Kita orang terasing bukan, Pak? Wallahu a'lam. Tapi saya rasa saya pribadi masih jauh. Jadi jangan bangga dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Sampai misalkan dibuat di jaketnya al-ghuraba misalkan, Masya Allah, seolah terasing, Pak. Seolah-olah terasing. Terasing kenapa padahal ya? Subhanallah. Ini bukan ukuran keterasingan seseorang. Taib. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat yang dimaksud dengan orang-orang terasing, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, adalah orang-orang yang saleh sementara manusia dalam keadaan buruk, dalam keadaan rusak. Mereka lah orang-orang terasing. Manusia rusak tapi dia saleh. Nah, sekarang pertanyaannya,
Apakah kita juga seperti ini, Pak? Orang-orang dalam keadaan buruk tidak apa? Iya. Maksiat di mana-mana, dosa di mana-mana, syirik di mana-mana. Apakah kita soleh? Kalau soleh ya semoga orangnya soleh, insya Allah. Amin. Tapi apakah kita memiliki sifat soleh, Pak? Insya Allah, ya silahkan, insya Allah, alhamdulillah. Tapi apakah benar-benar ia soleh? Jangan-jangan mata kita masih jelalata lewat akhwat, ya subhanallah, ini akhwatnya calon bidadasar ini, ya. Ustadz, kan saya menundukkan pandangan, iya, tapi kan hati berbicara, Pak. Karena disebut dengan godul basar, itu bukan hanya menundukkan mata saja, Pak, tapi godul basar menundukkan mata hati pula. Maka dikatakan goddu al-basar, menundukkan al-basar. Al-basar itu pandangan, tapi pandangan mata dan pandangan hati. Sehingga namanya godul basar itu bukan hanya menundukkan saja. Ya, ketika akhwat lewat tundukkan, tapi subhanallah kayak calon istri saya ini. Nah, itu bukan godul basar, nah. Itu baru nutup pandangan, menundukkan pandangan, tapi hatinya belum ditundukkan. Ini semangat banget ikhwani ya, subhanallah. Ustadz, pengalaman Ustadz jangan ditanya lagi pokoknya, Pak, ya, jangan tanya lagi. Nanti semuanya kembali pada pengalaman Ustadz. Godul basar itu tundukkan mata dan tundukkan hati. Kita kembali lagi, Pak. Kalau saya terlalu lebar sering lupa ini. Tadi sampai mana? Lil ghuraba. Fafihi warawahu Ahmad min hadis Sa'd bin Abi Waqqas, dan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Sa'd bin Abi Waqqas. Wafihi, dan di dalam hadis tersebut dikatakan fatuba yauma idzin lil ghuraba idza fasada annas, maka beruntunglah pada hari itu bagi orang-orang yang terasing ketika manusia dalam keadaan rusak. Walid Tirmidzi, 20 menit lagi ya. Masih kuat, Pak? Masih kuat. Tapi saya nanti perlu istirahat, Pak. Insya Allah 20 menit lagi. 20 menit lagi. Dan ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana kuatnya para ulama kita ketika belajar, Pak. Subhanallah. Kuatnya bagaimana para ulama kita ketika mereka belajar. Imam Nawawi, sehari beliau belajar 12 pelajaran. 12 pelajaran, Pak. 12 pelajaran, itu pelajaran bukan pelajaran cetek-cetek pakai kita. Ya, belajar durusul lughah misalkan, belajar ala Rabi'ah Linasyi'in, itu masih tingkat sangat dasar, Pak. Masih tingkat sangat dasar, tapi belajar usul fikih dan pelajaran berat-berat lainnya. 12 pelajaran dalam satu hari. Kita baru satu pelajaran, Pak, ya. Berapa jam sekarang total ini? Kalau 12 jam misalkan, 1 jam 1 pelajaran, berarti 12 jam beliau belajar. Itu baru belajarnya, Pak. Kenapa? Karena beliau belum murajaah dan menghafalkan secara sendirian. Taruhlah misalkan belajar dengan syekhnya 30 menit, berarti 12 kali 30, 6 jam. 6 jam belajar dengan syekhnya, belum ditambah dengan murajaah. Kita berapa jam ini? Kita berapa jam belajar nih, Pak? Tadi pagi 2 jam, dengan Ustaz Junaidi 2 jam, 4 jam. Dengan saya 3 jam? Enggak, aku potong sholat tadi. 2 jam setengah lah, berarti 6 jam. Ya mirip-mirip dikit dengan Imam Nawawi lah. Tapi kalau versi tingkatnya, Pak. Dan ini pun cuma 1 pelajaran. Itu pun kita nggak banyak mikir, cuma dengerin Ustadz yang ngomong. Nah, itu lebih ringan. Maka subhanallah kita masih jauh. Masih jauh. Walid Tirmidzi, dalil yang berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi min hadis Kasir bin Abdullah, dari hadis Kasir bin Abdullah an abi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Abdullah. Ada sini Kasir bin Abdullah, berarti bapaknya adalah Abdullah. An jaddihi, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Abu Abdullah, sahih. Bapaknya adalah Abu Abdullah. Cerdas,
Subhanallah. Apa kata kakeknya? Fatuba lil ghuraba. Seperti beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Alladzina yuslihun ma afsadan nasu min sunnati. Di sini ada beda sedikit dengan hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya orang-orang terasing adalah orang-orang yang saleh, sementara manusia dalam keadaan buruk, ya. Sedangkan di sini adalah orang-orang yang mensalehkan yang lainnya, yang memperbaiki keadaan orang yang lainnya, sementara manusia dalam keadaan yang buruk. Sehingga di antara ciri orang-orang terasing, selain dia termasuk orang-orang yang saleh, menjalankan ajaran agama Islam, tetapi dia juga mendakwahkan kepada orang yang lainnya. Maka kesolehan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Maka ilmu yang kita dapatkan, sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak kita. Kalau nggak bisa, bawa mereka ke pengajian. Karena itulah ciri orang-orang yang terasing. Baik. Lanjut, wa an Abi Umayyah, dari Abi Umayyah qala, beliau mengatakan, Sa'altu Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani, kaifa taqulu fi hadhil ayah? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah diri kalian, tidak akan memberikan madarat kepada kalian seseorang yang tersesat apabila kalian mendapatkan petunjuk. Qala, maka dia berkata, siapa yang berkata di sini? Qala, dia berkata, siapa dia yang berkata di sini? Abu Sa'labah Al-Khushani. Siapa yang bertanya? Abu Umayyah. Jadi Abu Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Khushani. Maka kata Abu Sa'labah, qala amma wallahi laqad sa'alta anha khabira. Maka kata Abu Sa'labah, demi Allah, apakah engkau telah bertanya kepada orang yang paham? Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka aku telah bertanya kepada Rasulullah dan beliau mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf, bahkan, ya, lakukanlah perbuatan amar ma'ruf, watanahu anil munkar, dan lakukanlah perbuatan, ya, melarang dari perbuatan yang munkar, hatta idza ra'aitum syuhan muta'a, sampai nanti kalian akan bertemu dengan suatu masa di mana perbuatan yang kikir ditaati. Syuhan itu kikir, ya. Syuh sama seperti bukhul, bakhil. Bakhil itu orang yang pelit, tetapi syuh, ya, itu lebih asyad, lebih tinggi daripada bakhil. Bakhil orang yang pelit, syahih orang yang kikir. Jadi syahih itu kuadrat dari apa? Kuadrat dari bakhil. Sampai datang zaman pelit itu ditaati, wahawan muttaba'an, dan juga hawa nafsu diikuti, wa dunya mu'assaratan, dan dunia dikedepankan, wa ijaba kulli dzi ra'yin bi ra'yihi, dan datang suatu masa yang mana seseorang takjub dengan pendapat yang dia miliki. Sudah belum sampai zaman ini kita? Sudah. Kikir kita tidak dengan apa yang kita miliki? Kikir. Apalagi? Ngikutin hawa nafsu tidak? Ngikutin hawa nafsu. Dunia dikedepankan tidak? Hah? Iya, dikedepankan. Ya. Takjub tidak dengan pendapat kita? Takjub. Kelihatan di media sosial. Seseorang sangat takjub dengan pendapat yang dia miliki. Fulan anta khati. Ya, fulan ra'yuka khati. Salah tuh. Ini bukan pemikiran yang benar. Ini bukan pendapat yang benar. Banyak di media sosial.
orang-orang yang yakin dan takjub dengan pendapat yang dia miliki. Oleh karena itu, ya, saya pribadi jangan pernah berdebat dengan siapapun di zaman ini, Pak. Jangan pernah berdebat dengan siapapun di zaman ini. Tentu ini maksud untuk kita, Pak, bukan untuk orang-orang yang ahli ilmu. Kenapa? Karena betapa banyak orang ketika debat di media sosial, dia mempertahankan pendapatnya dan bukan mencari kebenaran. Bukan. Yang sekarang kita lihat debat di media sosial, ya, bertengkar di media sosial, lempar sana lempar sini di media sosial. Yang terjadi bukan mencari kebenaran, tetapi mendukung pendapat yang dia pilih. Saya belum menemukan sampai sekarang, sedikit sekali ketika orang berdebat di media sosial, akhirnya dia bisa rujuk dengan pendapat lawan debatnya. Kebanyakan apa yang terjadi? Hah? Apa itu gofir? Blokir, oh ya, unfriend sekarang lagi ramai ya. Karena nggak setuju dengan status si fulan, nggak setuju dengan postingan si fulan, akhirnya diblokir. Ya, lagi ngetrend. Walaupun saya nggak ngerti kenapa sekarang lagi ngetrend ini. Ya, itu kembali kepada apa? Kembali kepada bahwa saya kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, kita lebih sering takjub dengan pendapat yang kita miliki. Maka susah di zaman sekarang berdebat untuk mencari kebenaran. Susah, Pak. Saya pribadi zaman sekarang ini tinggalkan dunia debat. Kalau sudah ada debat di media sosial, tinggalkan, gak usah ngintip-ngintip, Pak. Gak usah ngintip, lagi apa sih? Buka. Yakin, Pak, biasanya ikutan debat. Kepo, Pak. Apalagi tambah dengan kepo. Ustadznya buat postingan, mungkin bahasa ustadznya terlalu tidak bisa diterima, akhirnya hantem ustadznya. Ustadz ini gini, ustadz gini. Ketika seorang misalkan buat postingan, sama dihantem juga semuanya. Ini tunjuk apa? Petunjuk bahwasanya kita lebih takjub dengan pendapat yang kita miliki. Dan ini kita sudah zaman sampai sekarang pada seperti ini. Ya, orang takjub dengan pendapat yang dia miliki. Maka apa katanya? Fa'alaika binafsika, maka jagalah dirimu. Pesannya apa? Jagalah dirimu. Wada' ankal awam atau al-awam, dan tinggalkanlah orang-orang yang awam. Orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham, tinggalkanlah mereka. Dan sebenarnya juga kita ini termasuk orang-orang yang awam, Pak. Kita ini bukan orang-orang berilmu, tapi kita orang-orang yang awam. Sehingga bahasa orang awam, sefulan orang awam. Seharusnya kita juga orang awam, Pak. Kenapa? Karena kita termasuk orang-orang yang ilmunya masih belum seberapa. Ilmu ya nggak dapet, apalagi amalannya. Maka kita ini termasuk orang-orang awam. Oleh karena itu dalam dunia fikih, ketika para ulama menjelaskan, ya, di zaman ini atau bukan zaman ini, manusia terbagi menjadi dua. Satu orang alim, mujtahid, kedua orang awam. Ya kalau tidak alim dan dia mujtahid, maka dia orang awam. Kita alim bukan, Pak? Bukan, berarti kita orang awam. Sama, Pak. Kita cuma tahu sedikit saja lebih dari mungkin orang-orang yang di luar sana, Pak. Cuma tahu sedikit lebih saja. Tapi pada hakikatnya kita masih banyak jahil, maka kita pun termasuk orang-orang yang awam. Wallahu a'lam bishawab. Kita selesaikan hadis ini, Pak. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru. Ya, sungguhnya setelah kalian ada hari-hari di mana kesabaran itu harus dipegang dengan kuat. Fihinna mislu qabdi alal jamri, yang mana orang-orang yang sabar, ya, bersabar dengan apa yang terjadi di zaman tersebut, berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, maka dia seperti orang yang memegang bara api. Lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan, orang-orang beramal dengan amalan Islam di hari-hari tersebut, maka dia mendapatkan pahala 50 laki-laki. Ya'maluna misla amalikum, yang mana mereka beramal seperti amalan kalian. Qila man minna am minhum, ya, apakah orang-orang beramal tersebut berasal dari kami, yaitu maksudnya para sahabat, au minhum,
Afwan. Apakah orang-orang yang mendapatkan pahala 50 tadi adalah 50 orang di zaman mereka atau 50 orang di zaman sahabat? Maka dikatakan qala bal minkum, bahkan seperti di zaman kalian. Sehingga hadis ini menyampaikan kepada kita semuanya, orang-orang yang mengamalkan sunnah, orang-orang mengamalkan ajaran agama Islam di zaman yang terasing sekarang ini, ya, di ciri-ciri yang kita lihat sekarang ini, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 sahabat. Seperti pahalanya 50 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah keutamaan bagi orang-orang yang terasing. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Tanggung apa selesaikan ini, Pak? Selesaikan ya, sampai selesai satu bab ini, Pak ya. Bab yang tersisa semoga Allah nanti memudahkan kita untuk mempelajari di suatu waktu. Baik. Mohon bersabar. Rawa Ibnu Maddah, diriwayatkan oleh Ibnu Waddah, ma'nahu min hadis Ibnu Umar, yang serupa dengan makna hadis tadi dari hadis Ibnu Umar, wa lafzuhu, dan lafadznya, inna min ba'dikum, sesungguhnya setelah kalian, ayyamun lis-sabiri fihal mutamassiku bimisli ma antum alaihil yaum, ya, datang setelah kalian hari-hari yang mana orang bersabar dalam hari-hari tersebut, dia berpegang dengan ajaran agama Islam, berpegang seperti apa yang kalian pegang pada hari ini, lahu ajru khamsina minkum, maka dia mendapatkan pahala 50 di antara kalian. Jadi orang-orang yang bersabar dalam keadaan sekarang ini, orang-orang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, akidah yang benar, tauhid yang benar, tidak melakukan perbuatan kesyirikan, melakukan amalan-amalan saleh, maka amal tersebut akan dibalas dengan seperti apa? Seperti pahalanya 50 para sahabat radhiyallahu taala anhum. Summa qala, kemudian mengatakan, anba'ana Muhammad bin Sa'id, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Sa'id. Qala anba'ana Asadun, telah mengabarkan kepada kami Asad. Qala anba'ana Sufyan bin Uyainah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah. An Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri. An Sa'id bin Abil Hasan, dari Sa'id bin Abil Hasan, qala, dia mengatakan, qultu li Sufyan, aku katakan kepada Sufyan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, ya. Qala, dia mengatakan, ya, maksudnya ucapan Rasulullah, innakumul yaum ala bayyinatin mir rabbikum, sesungguhnya kalian di hari ini di atas petunjuk dari Rabb kalian, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berjihad di jalan Allah, walam yadhhar fikum sakratan, dan belum muncul di antara kalian dua hal yang memabukkan, sakratul jahli, yaitu yang pertama kejahilan, wa sakratu hubbul aishi, dan itu cinta kehidupan. Sekarang di zaman Rasul, Pak, belum menyebar kejahilan, belum menyebar cinta dunia, tapi zaman sekarang kejahilan sudah merebak, cinta dunia sudah merebak. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasutahawwaluna an dzalika, dan kalian akan dipalingkan dari hal tersebut. Fal mutamassiku yauma idzin bil kitabi was sunnah lahu ajru khamsin, maka Rasul berpesan, berpegang teguhlah pada hari tersebut dengan Alkitab dan dengan sunnah, berarti dalam bahasa lain, peganglah ajaran agama Islam, lahu ajru khamsin, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak 50 pahala sahabat. Qila minhum, ya, qala bal minkum, maka dikatakan kepada Rasul, apakah 50 dari, ya, pahala mereka? Qala bal minkum, tapi Rasul mengatakan bahkan 50 dari kalian. Hadis yang terakhir, walahu bi isnadin anil mu'afiri, dan dalam sebuah hadis dengan sanad dari al-mu'afiri qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang terasing,
alladzina yatamassakuna bi kitabillahi hina yutrak, itu ketika mereka berpegang teguh dengan kitab Allah ketika ditinggalkan. Kita berpegang teguh Pak dengan Al-Quran. Kita tahu Pak Al-Quran ditinggalkan, tetapi apakah kita berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud dengan berpegang teguh dengan Al-Quran? Dibaca, ditadaburi, diamalkan, dihafalkan. Sudah kita lakukan Pak? Belum. Berarti kita bukan termasuk, masih pada tahap yang rendah sebagai orang-orang yang terasing. Wa ya'maluna bi sunnati yauma yutrak, dan orang-orang beramal dengan sunnahku ketika sunnah tersebut ditinggalkan. Berapa banyak Pak sunnah Nabi yang kita laksanakan? Masih sedikit. Sedangkan sunnah Nabi jumlahnya sangat banyak. Maka wallahu alam, dalam hadis ini pula terdapat sebuah keutamaan bagi orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, berpegang teguh dengan Alkitab, berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini pula selesailah daurah kita pada hari ini. Dan saya pribadi mohon maaf, masih ada satu bab yang tersisa, tetapi bab ini pun sebenarnya ya secara tidak langsung sudah dikandung, ya sudah terdapat pada bab-bab sebelumnya, sebelumnya. Karena babu tahzir minal bidah, ya bab peringatan dari perbuatan-perbuatan muhdas, kandungan ini sudah ada pada 2 bab sebelumnya. Hanya saja tadi sudah belajar belum Pak bahwasanya perbuatan muhdas itu lebih besar dosanya daripada perbuatan dosa besar? Belum. Oh, berarti belum. Berarti nasibnya Pak. Berarti nasibnya. Ya. Tadi sudah belajar belum bahwasanya Allah tidak menerima taubat orang-orang yang melakukan perbuatan muhdas? Belum. Oh, berarti belum ya. Baik, ini berarti khusus sepertinya Pak. Ya, perbuatan-perbuatan muhdas itu intinya ya bukanlah bagian dari ajaran agama Islam dan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab yang terakhir ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menekankan akan pentingnya dari menjauhi perbuatan muhdas. Kenapa? Karena perbuatan muhdas akan memiliki efek. Efeknya tadi apa? Bisa jadi benci agama Islam, bisa jadi kufur terhadap agama Islam, bisa jadi keluar dari agama Islam, bisa jadi tidak akan bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga efek-efek negatif yang lainnya yang mungkin di lain waktu akan kita sampaikan tentang perbuatan-perbuatan muhdas dan efek buruk dari perbuatan muhdas tersebut. Semoga apa yang disampaikan oleh para asatidzah kita pada kesempatan kali ini dan juga saya pribadi ada manfaatnya untuk kita semuanya dan semakin menguatkan keyakinan kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, dan semakin meyakinkan kita semuanya, memotivasi kita semuanya untuk beramal dengan ajaran agama Islam, untuk berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.